puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berbakti di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur di minggu pertengahan di bulan Juli ini, Tuhan Yesus sungguh baik. Dia menolong setiap kehidupan kita. Kita mau sama-sama menikmati hadirat dan kuasa Tuhan pada pagi hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan yang ada di gereja, baik yang ada di rumah, kita mau mempersiapkan tubuh jiwa kita yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan, saya undang hambanya, Ibu Gembala bisa berdoa. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih yang ada di rumah masing-masing. Saya ingin menyapa semua jemaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita untuk masuk dalam ibadah minggu ketiga pada pagi hari ini. Biarlah ibadah yang kita kerjakan adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa membuka ibadah pada pagi hari ini. Dengan ucapan syukur kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, serta pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kami masih boleh ada dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Biarlah kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup ini kami mau pakai di sepanjang ibadah ini untuk memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Berdoa menyerahkan jalannya rangkaian ibadah Minggu Raya yang ketiga pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada selesainya. Kiranya berkat pengurapan Allah menjadi bahagian seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan melayani di altar pada pagi hari ini. Bahkan semua jemaat yang beribadah pada pagi hari ini, baik yang ada di rumah, terlebih dalam ruangan ibadah ini Tuhan, boleh mengalami pengurapan Allah yang sama. Di saat kami masuk dalam hadirat Tuhan, kuasa puji-pujian menjadi bahagian hidup kami semua. Sukacita surgawi hadir dinyatakan melawat kami semua umat-umat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini. Bebaskan roh kami bersama umat-Mu Tuhan, memuji Tuhan di dalam roda kebenaran, mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah ibadah yang kami kerjakan pada pagi hari ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, Tuhan tetap ada, memimpin, menyertai, melindungi umat-umat-Mu untuk kami dapat bersama-sama memuji, menyembah, membesarkan Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berdoa atas hidup kami pada pagi hari ini, agar semua yang terbaik, yang berkenan itu dapat kami berikan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Mengucap syukur, membuka ibadah raya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat jiwa kami. Haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Biar nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan, dan kita mau bawa tubuh jiwa roh kita yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Amin. Kita mau angkat pujian syukur kita sama Tuhan. Tuhanku, aku hendak
kasih ya Abah. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hanya puji dan syukur sembah kami bisa berikan kepada Engkau. Ajar kami untuk memiliki hati yang sungguh-sungguh datang kepada Engkau, Tuhan. Kami mau katakan Kau begitu baik dalam hidup kami. Kau begitu baik dalam hidup kami, Tuhan. Hingga pada minggu ini kami boleh ada di gereja-Mu, di rumah-Mu. Semua karena firman Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersorak-sorai buat Engkau. Kami ingin memuji Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Taruh bahwa setiap kehidupan kami, pelayan, sidang jemaat, taruh roh yang sungguh-sungguh untuk melayani-Mu Tuhan. Hingga hanya satu yang dipermuliakan, hanya satu yang ditinggikan, hanya satu yang disanjung, yaitu Yesus Tuhan Kristus yang menjadi juru selamat kami. Pagi ini kami siap memuji Engkau. Segala intervensi kuasa kegelapan, hal-hal apapun yang mencoba mengganggu kami untuk kami menyembah, bersyukur, untuk kami memuji Engkau, kami sepakat, kami bersatu hati, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Tapi Holy Spirit Tuhan melingkupi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap berglori buat Engkau, kami siap bersorak-sorai buat Engkau, dan kami siap memberikan yang terbaik dalam pujian kami kepada Engkau. Ini doa kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau sama-sama katakan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Meskipun kita tidak bisa bersalaman, paling enggak kita bisa kasih senyum satu sama lain. Meskipun senyum juga nggak bisa karena ketutup masker, paling enggak kita kasih mata yang terbaik buat kiri kanan kita. Amin. Bisa lambaikan tangannya, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Kita mau sama-sama menaikkan pujian syukur kita yang di rumah Tuhan pada hari ini. Kita mau persiapkan yang terbaik. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kau Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa. Haleluya.
Kita mau kasih korban syukur kita yang pertama kepada Tuhan. Kita mau persiapkan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah memuji Engkau. Saat yang terbaik kami mau berikan korban syukur kami yang pertama. Tuhan berkati pelayan-Mu, Tuhan berkati sidang jemaat-Mu. Kami yang semua mengambil bagian dalam melayani-Mu Tuhan. Biarkanlah kami bisa memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberikan korban syukur kami hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Korban pertama bisa dijalankan. Kita mohon pujian syukur kita kepada Tuhan. Semua
setiap kasih setia Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Kembali pada pagi ini kami boleh berkumpul di rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan lewat puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami akan percaya setiap pujian penyembahan yang kami bawa dan berikan kepada Tuhan pada pagi ini, itu sudah menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan di pertengahan ibadah pada saat pagi ini Tuhan, kami siap untuk kembali ditaburi dengan kebenaran benih firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan kekuatan di situasi kondisi pada saat ini. Firman Tuhan memberikan semangat untuk kami tetap melangkah, bahkan roh kami akan semakin menyala-nyala lewat kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, pakai seluruh jemaat yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan iman kami ingin percaya hanya otoritas Roh Kudus bekerja seluas-luasnya ketika pemberitaan firman Tuhan sebentar akan diberitakan. Kuasa kejahatan, kuasa kegelapan, oknum dari si iblis yang coba-coba mengambil konsentrasi kami hancurkan di dalam nama Yesus. Sehingga benar-benar hati pikiran kami, mata dan telinga kami fokus untuk mendengarkan akan suara Tuhan. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu hanya dalam nama Yesus. Terpujilah, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan baik, amin. Kebaikan Tuhan itu seperti kitab Penatapan berkata, tidak ada putusnya. Kasih setia itu selalu kontinu berjalan dari waktu ke waktu. Makanya ada pujian berkata seperti ini jemaat Tuhan. Dikatakan kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Tetapi di situ kita bisa tambahkan bahwa kebaikan Tuhan lebih dari hidup. Kesetiaan Tuhan lebih dari hidup. Bukti contoh nyata kebaikan, kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan pada pagi ini, Tuhan masih pelihara hidup saya dan saudara. Amin. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, Tuhan masih tolong dan pelihara. Langkah yang terbaik, langkah yang tepat pada pagi ini kita datang ke rumah Tuhan menikmati hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Pada saat pagi ini kita langsung saja akan membuka kebenaran firman Tuhan dalam Ayub pasal yang ke-7 di ayat yang pertama. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah di tempat ini dan juga ada yang di rumah, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan baca satu ayat ini. Ayub pasal yang ke-7 di ayat yang pertama setelah hitungan yang ketiga. 2, 3. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang? Silakan duduk, puji Tuhan, terima kasih. Kita sudah baca ayat pertama dari pasal yang ke-7 ini. Jemaat Tuhan menyimak di Alkitab, di atas ayat itu ada perikop berkata, hidup itu apa? Berat. Kita tahu kisah seorang tokoh Ayub ini seperti apa. Kalau jemaat Tuhan menyimak dan melihat di pasal yang pertama, Ayub ini seorang yang saleh, yang jujur, takut akan Allah dan tidak berbuat kejahatan. Segala kepunyaan materinya dikatakan dia dikaruniakan 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Kambing domba, keledainya, budak-budaknya jalan, ada dalam jumlah yang besar, dikatakan ratusan ribu. Ayat itu berkata, Ayub orang yang terkaya pada saat zaman itu, menikmati kelimpahan secara materi, secara rohani. Tetapi Ayub diuji oleh Allah. Ketika di kerajaan surga, iblis datang jalan-jalan. Jadi iblis ini saudaraku harus diingat baik-baik, kuasa kegelapan ini dia punya dunia ini, tapi dia tidak bisa menguasai nyawa saya dan
mengelilingi bumi. Terus iblis berkata kepada Allah, "Kau lihat anakmu yang saleh, Ayub. Karena ada pagar yang menjagai, iblis tidak bisa menguji. Ada kompromi, ada berbicara satu dengan yang lain. Allah katakan, boleh kau uji Ayub, tapi sayangkan nyawanya." Ujian pertama apa, jemaat Tuhan? Anaknya 7 laki-laki, anaknya perempuan 3 itu dalam satu pesta ada badai habis. Ayub tetap kuat, Ayub tetap bertahan dengan kesalehan. Ujian yang kedua datang, Allah tetap berkata, sayangkan nyawanya kepada iblis. Tubuhnya, daging kulitnya dibuat apa? Borok. Bahkan kan istrinya berkata, apakah engkau masih bertekun dalam kesalehannya? Istrinya meninggalkan, anak-anak meninggalkan, semua kepunyaan budaknya yang dikatakan banyak orang terkaya habis. Tapi Ayub pasal 42 ayat kedua berkata, engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak ada rencanamu apa yang gagal. Dalam proses Tuhan, dalam pengujian Tuhan yang sudah kita baca, Ayub menuliskan bahwa manusia harus bergumul di bumi, harga mati. Tidak bisa ditolak, tidak bisa dinego. Hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Dalam terjemahan lama, kata bergumul di sini dituliskan berperang. Dalam bahasa Inggris dikatakan service. Bergumul itu service. Kalau ada aplikasi di handphone, ada Google Translate dari Inggris ke Indonesia, itu akan didapati ternyata arti bergumul itu adalah pelayanan dan kebaktian. Jadi bisa dikatakan, diartikan bahwa manusia selama masih tinggal di bumi ini harus melayani, harus melaksanakan yang namanya kebaktian. Hidup ini dikatakan berat. Kalau kita melihat kata bergumul, pergumulan itu banyak tipenya, banyak jenis. Dialami oleh semua orang, dialami oleh jemaat Tuhan, orang percaya. Yang umumnya biasa apa? Sakit penyakit, itu pergumulan. Masalah keluarga, ekonomi, cita-cita masa depan anak-anak, bagaimana sekolahnya nanti ke depan. Masalah pekerjaan, masalah pasangan hidup, masalah jodoh. Ada juga masalah dari luar dan dari dalam, dan lain-lainnya, banyak hal pergumulan. Tapi pada pagi ini ada satu hal yang kita akan bahas, pergumulan yang lagi viral. Pergumulan yang lagi booming di akhir ini, namanya new normal. Itu pergumulan jemaat Tuhan. Jadi pergumulan itu bukan hanya yang tadi kami katakan sakit penyakit, permasalahan, bukan hanya tentang ekonomi, tapi new normal. Arti new normal itu apa? Yang kita sudah laksanakan kurang lebih 3 minggu ini. Perubahan tatanan kehidupan ini. Bukan ada hal yang baru atau sesuatu baru yang kita lakukan, tetapi new normal ini aktivitas, rutinitas yang biasa kita lakukan ada jarak, ada batasan di dalamnya, jemaat. Sebagai contoh, yang biasanya kita berolahraga ada jarak, ada batasan. Biasa kita bersosialisasi ada jarak, ada batasan. Biasa kita berbelanja, memenuhi kebutuhan keluarga, ada jarak, ada batasan. Ketika kita bekerja, sesama bertemu dengan rekan kerja, bertemu dengan klien dalam pekerjaan, ada jarak, ada batasan. Mempengaruhi semua aspek pergumulan, bukan hanya semua orang, tapi jemaat Tuhan. Tetapi ingat, jarak atau batasan itu jemaat Tuhan tidak dapat memendung kehidupan saya dan saudara untuk belajar terus-menerus dekat dengan Tuhan. Haleluya. Orang luar berkata seperti ini, bersatu kita teguh, bercerai kita rugi. Tapi ada
adanya new normal menjadi pergumulan, bersatu kita runtuh, bercerai kita apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita habis. Tapi karena adanya new normal ini, bersatu kita runtuh, bercerai apa? Kita teguh, luar biasa jemaat Tuhan. Pergumulan. Ini dia. Perubahan tatanan kehidupan. Pergumulan. Perubahan itu apakah kepada hal yang baik dan tidak baik, kepada hal yang benar dan tidak benar, atau kepada hal yang positif atau negatif, tetap namanya berubah. Perubahan ini diingat baik-baik jemaat Tuhan, dia tidak pernah memberikan yang namanya pemberitahuan atau pengumuman, atau dia akan memberikan satu sayembara, saya akan berubah, nggak ada. Kalau dia mau berubah, mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita harus ikut dan jalan di dalamnya. Bahkan bisa dikatakan perubahan ini, tatanan kehidupan yang kita jalani itu nggak pernah minta izin manusia. Nah, itu dia. Harus monggo, orang Jawa bilang monggo minta izin ingin berubah, enggak jemaat Tuhan. Kalau dia mau berubah pasti berubah tanpa ada izin dari manusia, bahkan ada restu dari manusia, dia tetap akan namanya berubah. Sekali lagi, new normal ada salah satu pergumulan yang dihadapi orang percaya, perubahan tatanan kehidupan. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan 1 Korintus pasal ke-10 ayat 13 bisa dilihat. 1 Korintus pasal ke-10 di ayat yang ke-13. Ini saya akan bacakan jemaat Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, garis bawahi jalan keluar, ataupun bisa dilingkari kata jalan keluar di Alkitab saudara, sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan, pergumulan, perubahan tatanan kehidupan itu dikatakan Allah setia, tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin. Di situ yang kita sudah garis bawahi jalan keluar. Arti jalan keluar ini di dalam setiap pergumulan itu ada ide, ada inovasi, ada kreativitas, bahkan ada yang namanya strategi. Tema yang saya ingin bagikan pada pagi ini bagian pertama, strategi bertahan hidup. Langkah strategi apa yang kita harus lakukan di dalam menghadapi perubahan tatanan kehidupan ini? Inovasi apa? Ide apa? Sekali lagi, strategi apa yang harus kita lakukan dan perbuat? Dikatakan dari 1 Korintus ini bahwa Allah tidak akan mencobai lebih daripada kekuatan saya dan saudara. Jadi Tuhan ingin melihat bagaimana dari respon. Nah ini dia. Ada tindakan, ada langkah lanjutannya. Apakah kita mau melaksanakannya? Itu dia. Jalan keluar, ada strategi. Bagian pertama strategi untuk yang kita dapat lakukan di dalam perubahan new normal ini, kita buka dalam Matius di pasal yang ketiga secara cepat. Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai 17. Nanti dengan kasih Kristus bendahara jemaat bisa baca ayat ini. Matius pasal yang ketiga di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari baik-baik jemaat Tuhan yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Puji Tuhan, terima kasih. Dari ayat-ayat ini kita sudah baca strategi yang Yesus lakukan untuk bertahan pada saat masa itu adalah dia beradaptasi. Bagian pertama strategi yang Yesus lakukan sekali lagi adalah
beradaptasi. Adaptasi itu apa? Dikatakan di sini bahwa perubahan diri secara fungsi atau struktur agar sesuai dan dapat bertahan dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitar. Ataupun bahasa yang dapat dikenal yaitu menyesuaikan diri. Yesus secara jasmani menyesuaikan diri. Tradisi orang Yahudi, orang Israel, jemaat Tuhan, ketika seorang laki-laki itu boleh bekerja, hukumnya harus berumur 30 tahun. Itu tradisi orang Yahudi, orang Israel pada saat zaman itu. Kalau sekarang mungkin sudah berubah, berbeda. Di Indonesia, entah dia masih SMP atau SMA, dia bisa PKL, praktek kerja lapangan. Magang habis itu ketika dilihat pekerjaan baik, ditetapkan tempat pekerjaan. Tapi bagi orang Israel pada saat itu tradisinya apa? Adaptasinya apa? Harus berumur 30 tahun. Makanya banyak teolog-teolog berprediksi bahwa umur Yesus di muka bumi ini kurang lebih 33,5 tahun atau 34 tahun. Karena 3,5 tahun dia bekerja mengerjakan firman Tuhan di bumi. Secara jasmani strategi yang Yesus lakukan, dia ikuti dulu tradisi Yahudi. Untuk dia tidak dicela, untuk dia diterima dan masuk dalam kumpulan orang-orang Yahudi. Dan secara rohani yang kita sudah baca adaptasi yang Yesus lakukan, dikatakan di sini, dia datang kepada Yohanes Pembaptis, dia memberi dirinya dibaptis jemaat Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-16, Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Ini diingat baik-baik, kalau perlu digaris bawahi jemaat Tuhan di Alkitab. Adaptasi rohani yang Yesus lakukan kepada Allah, dia memberi diri dibaptis. Sehingga dikatakan kepadanya lah Allah berkata, aku berkenan. Jadi enggak sembarang mengenai yang namanya baptisan jemaat. Memang Alkitab tidak pernah menuliskan umur berapa harus baptis, enggak. Tapi menurut survei psikologi, fisik dan umur manusia, biasa umur 17 atau 16 itu umur penjajakan diri. Umur ingin mengetahui yang namanya jati diri. Umur 16 atau 17 sudah boleh dibaptis. Jangan tahan anak, jangan tahan orang tua untuk memberi diri dibaptis. Salah satu syarat untuk diperlukan Roh Kudus harus dibaptis. Itu harus diingat baik-baik teman-teman. Pengajaran murni nggak bisa diubah-ubah. Kalau ada pengajaran firman Tuhan di luar katakan nggak harus dibaptis, pasti akan penuh dengan Roh Kudus, itu salah, itu sesat. Bagi orang tua yang mungkin pada saat itu belum dibaptis, datang ke ibu gembala, konsultasi, konseling, beri diri saya sudah dibaptis. Sehingga dikatakan berkenan itu menjadi hidup saya. Ketika Yesus menyesuaikan diri dengan Allah, dia dapat gelar, dia dapat predikat yang namanya berkenan. Inilah yang seharusnya di dalam pelayanan kita, dalam kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, ini yang kita kejar, ini yang kita cari, berkenan. Bukan perkenanan dunia, bukan perkenanan manusia, kebanggaan, kehormatan dunia dan manusia, tapi yang kita kejar adalah berkenan di hadapan Allah. Amin. Saya yakin dan percaya kalau jemaat berkenan di hadapan Allah, ingat baik-baik, kehormatan, kebanggaan, perkenanan dunia dan manusia itu pasti akan mengikut hidup saya dan saudara. Mengejar hidup saya dan saudara. Bahkan kita sambil lari nggak tahu harus ada di tempat apa. Karena kebanggaan, kehormatan itu kejar-kejar kita. Berkat itu kejar hidup saya dan saudara. Matius 6 ayat 33 berkata, cari kerajaan surga. Cari yang namanya berkenan itu. Sehingga semuanya apa? Ditambahkan kepada saya dan saudara. Haleluya. Berkenan. Mengapa seringkali kita kecewa, ya kan? Kita ngomel, kita menggerutu, kita mengeluh, kita merasa diri ini tidak adil jemaat Tuhan. Karena hidup kita itu nuntut kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, orang-orang percaya itu harus nurut sama Tuhan, bukan nuntut sama Tuhan. Iman yang benar seperti itu, nurut bukan nuntut. Kita kecewa tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan karena
Seringkali kita jatuh, kita kecewa karena itu. Kita gak mau belajar, kita yang harus sesuai dulu dengan Allah. Kita yang beradaptasi dengan Roh Kudus, jemaat Tuhan. Mungkin kekecewaan itu ada tanda-tandanya. Kejatuhan ada tanda-tandanya, tapi di situ ada pertolongan Tuhan. Amin. Bagaimana kita mendapatkan gelar yang namanya berkenan kalau kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kok gereja itu gak ikut saya? Pelayan Tuhan berkata, kok gembala gak ikut keinginan saya? Kok gak ikut kemauan saya? Ini kan? Jadi gereja yang menyesuaikan kepada jemaat, gereja yang menyesuaikan kepada pelayan. Jangan dibalik jemaat Tuhan. Bahkan kita berkata Tuhan harus sesuai dengan saya. Enggak bisa begitu jemaat Tuhan. Tapi pada pagi ini kita mau ubah paradigma kita, amin. Kita mau ubah pikiran kita dalam kita melayani dan mengiringkan Tuhan. Dari hari ke sewaktu kita belajar terus-menerus untuk sesuai dengan Allah. Haleluya. Untuk kita beradaptasi dengan Allah. Dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Dalam hal beradaptasi secara jasmani. Kita sebagai warga negara Indonesia, adaptasi yang kita lakukan apa? Kita urus administrasi yang namanya kewarganegaraan. Kita urus KTP, kita urus KK, kita urus akte kelahiran, kita urus akte nikah baik sipil pemerintah atau secara gereja dan yang lain-lainnya. Sehingga negara itu, pemerintah itu akan juga menyesuaikan diri di dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam lingkungan kecil ada RT, ada RW, bukan RW makanan jemaat Tuhan. Ada rukun tetangga, ada rukun warga. Kalau kita menyesuaikan dengan lingkungan, saya percaya lingkungan itu akan ikut menyesuaikan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita menyesuaikan dalam hal-hal baik, positif, kita jadi terang, jadi garam. Lingkungan juga pasti akan memberikan hal-hal yang baik. Dan harus diingat baik-baik, tetangga itu penolong terdekat saudara. Bisa menjadi keluarga paling dekat saudara. Mungkin hanya beda jarak 10 meter, beda 50 meter. Tapi ketika dalam masa darurat, penolong yang paling dekat itu tetangga. Oleh sebab itu, saya ingin himbau kita kepada jemaat Tuhan, kita ada tetangga, jangan cuek. Jangan peyem kayak pepaya masak. Kayak tomat merah, jadi ketika ketemu tetangga, kita tidak mau sapa, kita tidak mau memberikan salam jalan. Karena mereka satu waktu, ketika kita ada dalam masa darurat, mereka yang menjadi penolong hidup saya dan saudara. Begitu dalam hal jasmani. Sekali lagi, dalam hal kerohanian, ketika kita benar-benar berkenan di hadapan Allah, menyesuaikan diri dengan pribadi Allah, menyesuaikan diri beradaptasi dengan pribadi Roh Kudus, kasih setia Tuhan itu tidak akan lalu dari hidup saya dan saudara. Amin. Pada pagi ini, mari jemaat Tuhan kami mengajak. Ketika mungkin ada tuntutan-tuntutan, mungkin ada doa-doa yang kita harus paksakan kepada Tuhan. Saya ingin bekerja, tapi saya belum bekerja. Tuhan ingin saya ingin pasangan, tapi belum dapat. Seakan-akan kita nutup, kita maksa kepada Tuhan. Jangan begitu, jemaat Tuhan. Mengalir. Kita ikut apa yang menjadi maunya Tuhan. Amin. Kita menyesuaikan diri dengan Tuhan. Saya ingin percaya apa yang menjadi kerinduan kita, pergumulan kita, ada satu jawaban yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena kerajaan surga itu bukan berisikan orang-orang yang tidak sesuai dengan Allah. Itu diingat baik-baik. Kitab Wahyu berkata mempelai Kristus, mempelai perempuan adalah saya dan saudara harus menikah dengan Kristus adalah orang-orang yang berkenan. Makanya ada pujian, namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal, darahnya senap sucikan segenap dosaku, ku tahu namaku di sanalah. Itulah yang kita cari. Biasanya lagu ini lagu-lagu kedukaan, lagu-lagu duka cita. Tetapi sebenarnya inilah yang kita cari. Apalah artinya jemaat Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan di muka bumi ini, dipelihara Tuhan. Ketika di dalam pengujian, dalam pergumulan kita menghadapi new normal ini, Tuhan katakan, engkau tidak berkenan. Satu kebahagiaan yang besar, kehormatan, kebanggaan yang besar, ketika
berkata kepada Yesus, itu kita nikmati ayat 17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Haleluya. Apapun aktivitas saudara pada saat pagi ini dan di minggu yang akan berjalan ke depannya, apapun rutinitas yang kita lakukan kepada Tuhan, kita mau awali, Tuhan, saya ingin menyesuaikan dengan Tuhan. Haleluya. Mungkin bagi orang dunia, bagi orang luar sana, sepele itu, kecil itu, menyesuaikan diri itu kecil. Jangan anggap remeh, jangan anggap enteng, jangan anggap kecil jemaat Tuhan. Karena ketika kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, otomatis, ingat baik-baik, sudah pasti harga yang paling mati ketika kita tetap ada dalam pelayanan Tuhan. Itu dia jemaat Tuhan. Perkenan Tuhan selalu menjadi bagian dari kehidupan saudara. Amin. Tuhan menolong jemaat Tuhan pada pagi ini menghadapi situasi kondisi new normal pada saat ini. Mungkin bagi orang yang di luar sana bukan pergumulan, tapi bagi kita jemaat Tuhan ini adalah satu pergumulan. Ketika kita belajar beradaptasi, menyesuaikan diri dengan Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan yakin percaya, dengan iman jemaat Tuhan juga yakin percaya, apa yang kau lakukan pasti berhasil di hadapan Tuhan. Amin. Banyak yang mengeluh jemaat Tuhan sudah kehilangan pekerjaan. Dikatakan hasil dari pekerjaan tidak lagi 100%, bahkan 50%, bahkan ada yang berkata hanya 25%. Tetap bersyukur jemaat Tuhan. Haleluya. Kalau jemaat Tuhan pergi ke daerah Jakarta Utara, daerah Jakarta Barat, Palmerah gitu, jemaat Tuhan akan melihat orang-orang yang tidur jalan, satu keluarga banyak kayak ikan, saudara, ngeper begitu mereka. Karena apa? Ketika ditanya, mereka tidak sanggup lagi membayar kontrakan, mereka tidak sanggup lagi untuk membayar kos rumah mereka. Apakah engkau masih mau mengeluh pada saat pagi ini? Apakah engkau masih mau menggerutu kepada Tuhan? Apakah engkau masih mau kecewa kepada Tuhan? Sedangkan banyak orang-orang di luar sana yang mungkin tanpa kita sadari dan tidak pernah kita lihat, mereka sudah tidur di jalan. Tapi pada pagi kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bahwa hidup kita masih berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong hidup saya dan saudara. Tuhan berkati hidup saya dan saudara. Mari pelayan musik maju ke depan. Pada minggu-minggu yang akan mendatang, kembali kita akan belajar strategi bertahan hidup bagian yang kedua. Jadi ada sambungannya, jemaat Tuhan. Mari pelayan Tuhan, kita angkat satu pujian penyembahan kepada Tuhan yang berkata, ku hidup karena anugerah-Mu, Yesus pegang erat tanganku. Haleluya, haleluya.
Tuhan yang menolong hidup saya dan saudara pada pagi ini. Ketika kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, beradaptasi, menyesuaikan diri dengan pribadi Allah, Yesus tidak akan pernah tutup mata dalam hidup saya dan saudara pada pagi ini. Dia tidak akan menutup tangannya, bahkan dia akan membuka tangannya untuk memberikan pertolongan dan perlindungan dalam hidup saya dan saudara pada pagi ini. Sekali lagi pada pagi ini, asalkan yang kita kejar, yang kita cari, dan kita mau nikmati yang namanya berkenan di hadapan Tuhan. Apalah arti hidup saya dan saudara? Apalah arti semuanya ini ketika kita didapati tidak berkenan di akhirnya? Tetapi sungguh kebahagiaan, sungguh berbahagia, sungguh sukacita, sungguh senang ketika Allah berkata dalam hidup saya dan saudara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oleh sebab itu, pada saat pagi ini jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki satu pergumulan boleh angkat tangan di hadapan Tuhan, yang mungkin berdoa untuk keluarga, suami, istri, cita-cita masa depan anak-anak, untuk pekerjaan, mencoba mencari pekerjaan, melamar pekerjaan, ataupun yang sedang bekerja, untuk usaha. Mungkin ada masalah-masalah pribadi, ada sakit hati, ada karpait yang masih tersimpan dalam hidup ini. Pada saat pagi ini Tuhan mau tolong hidup saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, jemaat Tuhan ditolong oleh Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Mengalir bersama Tuhan pada pagi ini. Raih tangan Tuhan, cari pribadi Tuhan, banyak-banyak beribadah, bersekutu di hadapan Tuhan. Segala pergumulan pada pagi ini jawablah di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang kecewa, engkau yang sedih pada pagi ini, lepaskan Tuhan ada dalam hidup saya dan saudara. Jadikan hati saya dan saudara menjadi pribadi yang tenang, yang tekun dan sabar menjalani hari-hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari dengan lembut dan sungguh-sungguh katakan pujian ini, penyembahan ini kembali. Yesus, pegang erat tanganku. Sama Tuhan jadikan pujian ini katakan, ku terdapat hidup. Engkau
Terima kasih Bapak, terima kasih atas kemurahan-Mu. Kami boleh ada Tuhan di gereja kami Tuhan karena kemurahan-Mu. Karena kasih setia-Mu Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami Bapak. Secara pikiran kami Tuhan, kami Tuhan tidak ada lagi sampai sekarang. Karena kemurahan-Mu yang luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami lepas pribadi kami masing-masing Tuhan. Kami boleh ada menenangkan hati-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami Tuhan dapat mendengar firman sabda-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan kekuatan bagi kami. Firman-Mu Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Bisa kami melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ampuni Tuhan dosa. Perbuatan kami tinggal laku kami tidak mengenangkan hati-Mu Bapa. Ampuni Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa Tuhan, selalu menolong kami Tuhan. Saya tidak bisa berkata-kata Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu yang luar biasa Tuhan, senantiasa menolong kami Tuhan. Kami hanya berserah Tuhan, kami hanya berseru kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan baik, Tuhan selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman sabda-Mu Tuhan. Pakai dia hamba-Mu luar biasa Tuhan. Di mana saja dia berada Tuhan bisa memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Segala kebutuhan hamba-Mu Tuhan cukupkan Bapak. Kami yakin percaya Tuhan mujizat-Mu Tuhan ada menyertai hamba-Mu Tuhan. Berkati Tuhan keluarga mereka, berkati anak-anak mereka Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami Tuhan. Tetap Tuhan pengurapan Allah hadir buat Ibu Gembala kami Tuhan. Segala kebutuhannya Tuhan cukupkan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan mujizat-Mu Tuhan terjadi buat Ibu Gembala kami Tuhan. Sesi pastori Tuhan. Maupun kami Tuhan berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang belum datang menuju bersama-sama kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau Tuhan menjamah hati mereka Tuhan. Biar kami Tuhan di minggu depan bersama-sama menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan kami kedua kali Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk sedang jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih buat hamba-Nya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar setiap firman yang ditaburkan boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita mau kasih korban syukur persembahan kita yang kedua. Kita mau naikkan pujian syukur kita. Allah kita heran dan besar, Allah yang heran, Allah yang besar. Haleluya. Oh
Tuhan, silakan duduk. Sudah jemaat Tuhan yang ada, untuk pengumuman saya serah kepada sekretaris gereja. Haleluya. Keren semangat. Haleluya. Terima kasih, selamat siang jemaat kasih. Kita kembali membuka warta jemaat kita yang sudah diberikan untuk info di sepanjang minggu ini. Untuk kegiatan wadah Komisi Pelayanan Genesaret sudah aktif kembali ya, sudah dimulai sekitar seminggu ya, dari menara doa dengan ibadah wanita. Dan untuk ibadah komsel akan diadakan apabila ada permintaan saja. Jadi bagi ada keluarga yang mau membuat ibadah komsel boleh menghubungi pengurus komsel, mungkin ibadah boleh diadakan di gereja. Jadi untuk ibadah komsel sesuai permintaan aja. Untuk ibadah sekolah minggu masih belum diadakan, menunggu pemberitahuan selanjutnya ya dari pemerintah. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Pendeta Muda Refli yang sudah memberikan firman Tuhan di hari ini. Tuhan memberkati setiap pelayanannya. Berikutnya untuk laporan keuangan bisa dilihat. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara-saudara yang sudah memberikan perpuluhan. Dan bagi donatur ataupun jemaat yang ada, apabila ingin memberikan bantuan untuk gereja, bisa mengirimkan melalui transfer ataupun datang ke pastori. Berikutnya untuk jadwal ibadah sepekan, kita akan kembali bertemu di hari Jumat ya untuk menara doa di jam 8 malam. Untuk worship leadernya saudari Meliana atau Mela, firman Ibu Karen, musik Pendeta Refli. Berikutnya untuk doa dan puasa di hari Sabtu tetap berjalan seperti biasanya, dan untuk latihan musik juga di hari Sabtu. Dan untuk ibadah pemuda remaja ataupun GNS diadakan kembali di jam 7 malam untuk firman Tuhan di ibadah pemuda remaja Pendeta Muda Refli dengan tema Stay Strong with God. Untuk worship leadernya saudari Meli. Kita kembali bertemu untuk ibadah raya di minggu depan di tanggal 28 Juni. Yang mengambil bagian boleh dilihat worship leadernya hamba Tuhan Ibu Karen, singer Ibu Maria Simanjuntak, Ibu Lolita, Saudara Cornelius, firman Tuhan Pendeta Hoki Mulyadinata, pemusik tim Moan, Asler Ibu Lemban Gaul, kolekta Ibu Rosita dan Ibu Marta, multimedia Saudari Lia dan video Saudara Julius. Di halaman yang terakhir yang belakang ada jemaat baru yang baru pertama kali beribadah. Boleh berdiri, kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Kami undang kembali di minggu berikutnya ya, boleh hadir kembali. Baik, untuk menuruhani ya, untuk menuruhani kita di Rut 4 sampai di 1 Samuel 6, dan untuk omongan singkat belajar untuk selalu bersyukur boleh dibaca di rumah. Baik, kami mengucapkan terima kasih untuk hadiran seluruh jemaat Tuhan. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan kembali di minggu depan. Kami kembalikan kepada Ibu Tuhan. Puji Tuhan, selamat datang Bapak Marga Pak Sigalinggi. Tuhan berkati karunia Pak Sigalinggi. Hari ini kita membaca visi gereja kita ya, karena beberapa kita tidak membaca, dia bisa mengajak jemaat semua. Kita boleh lihat di depan, juga dari warta jemaat ini visi gereja kita. Kita baca dalam hitungan mundur ya. 3, 2, 1. Sebab itu marilah kita
ajaran apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini semua jemaat yang beribadah di gereja diberkati Tuhan, bahkan jemaat yang ada di rumah, haleluya, puji Tuhan, juga diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan kembali berjumpa dalam ibadah raya minggu terakhir, saudara, pada minggu depan. Hari ini kita mendapatkan satu poin tentang strategi bertahan hidup. Amin. Kita tidak pakai pola pikir dunia. Kalau dunia berkata kalau mau bertahan hidup harus bekerja keras, banting tulang, bangun pagi, tidur malam, bangun pagi, kerja lagi. Itu dunia. Tapi firman Allah berkata untuk strategi bertahan hidup kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Untuk berkenan hanya satu kuncinya, tetap membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Haleluya. Saudara setuju itu? Mulai besok hari tetap ambil waktu berdoa kepada Tuhan. Amin. Awali hari dengan berdoa, maka percayalah kehidupan kita dapat bertahan. Semua berkat pertolongan dari Tuhan saja. Kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang sudah hadir dalam ibadah, dan terima kasih kepada semua pelayan-pelayan yang sudah mengambil dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ini yang doa kita bersama dalam ibadah. Kembali kami mengangkat tangan menaikkan pujian syukur untuk semua kebaikan, kemurahan Tuhan yang kembali memberkati kami, kembali mengajar, mengingatkan kami bahwa sesungguhnya untuk kami dapat bertahan hidup di hari-hari ini, kami tidak memakai pola pikir dunia ini, tapi kami memakai pola pikir daripada Yesus Allah yang kami tinggikan di tengah-tengah ibadah ini. Karena kami percaya bisa kami belajar melangkah hidup di dalam kebenaran firman, hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka kami terlalu yakin setiap apa yang kami kerjakan di hari-hari ini
satu hal yang kami yakin dan kami imani Tuhan, bahwa firman-Mu tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Di saat kami berpegang teguh akan perjanjian firman-Mu, maka disitulah langkah awal berkat-berkat Allah akan dicurahkan, dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Taruhkan kesetiaan, taruhkan keteguhan dalam setiap kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan, kesetiaan kami, ketaatan kami itulah yang menentukan janji berkat kami terima daripada Tuhan. Hari ini Tuhan, firman-Mu sudah memberkati kami, bahkan semua jemaat sudah menerima berkat-berkat rohani yang luar biasa daripada Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara yang kami cintai di hari-hari ini Tuhan, dengan segala usaha dan daya upaya, agar pandemi COVID segera berakhir di tengah-tengah bangsa kami. Kami percaya akan datang masanya kasih Allah melanda bangsa kami, lawatan Allah, pemulihan Allah dikerjakan di tengah-tengah bangsa kami. Dan kami tahu Tuhan, tatanan kehidupan normal boleh berjalan dengan baik, semua karena berkat campur tangan dan pertolongan Tuhan saja. Sehat-sehatkan tubuh seluruh sidang jemaat Tuhan, untuk kami boleh melihat penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagaikan pagar tembok dan perisai mengelilingi seluruh keluarga jemaat Genesaret, baik yang sedang beribadah di gereja pada hari ini, bahkan yang ada di rumah mereka masing-masing. Terlebih Tuhan, kebutuhan-kebutuhan hidup mereka di hari-hari ini dijamin oleh Tuhan. Yang sudah tidak memiliki pekerjaan lagi, kami yakin Tuhan sanggup buka jalan, memberikan usaha pekerjaan yang lebih baik lagi, karena kami tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan saja. Berkati semua korban syukur yang diberikan umat-umat pada hari ini, korban persembahan, korban tatangan, korban perpuluhan. Kami percaya semua bentuk korban yang kami berikan pada hari ini, apa yang kami tabur, Tuhan pasti menumbuhkan itu dan mengembalikan segala berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Setiap keluarga jemaat yang sudah mengambil waktu beribadah hari ini, kami percaya berkat-berkat Allah yang luar biasa mereka boleh terima dalam ibadah, dan akan kami kembali berjumpa dalam ibadah, kegiatan ibadah sepanjang sepekan ini diberkati oleh Tuhan. Semua jemaat yang beribadah di rumah mereka masing-masing juga tetap di dalam keberkatan dan lingkaran kasih karunia Allah, tetap hadir dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu dalam ibadah kami pada siang hari. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita buka hati kita mau terima berkat Tuhan di akhir ibadah pada siang hari. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai, membimbing, memberkati kehidupan-Mu saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus datang kembali. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah usaha pekerjaan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, dan semua yang Engkau kerjakan dimulai daripada besok hari diberkati oleh Tuhan. Kuasa perlindungan Tuhan menaungi kehidupan umat-umat akan kembali ke rumah mereka masing-masing, tetap di dalam penjagaan Tuhan. Mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan yang diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya.